tari godhong telo keropok puli karo lento. Ayo arek Surabaya pada kumpul. Uri-uri keseniane Surabaya. Tari remo ini adalah tari yang dipakai untuk menyambut tamu yang ditampilkan oleh satu orang atau lebih. Tarian ini berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini diciptakan oleh orang yang berprofesi sebagai penari jalanan. Menurut sejarahnya, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran, sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Berdasarkan pengembangannya, tari remo dulunya merupakan seni tari yang digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tari penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk memastikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak dibawakan oleh penari pria, tapi juga oleh penari wanita, sehingga kini muncul jenis tari remo putri. Dalam pertunjukan tari remo putri, umumnya para penari akan memakai kostum tari yang berbeda dengan kostum tari remo asli yang dibawakan oleh para penari pria. Karakteristika yang paling utama dari tari remo adalah gerakan kaki yang lancak dan dinamis. Gerakan ini didukung oleh adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentak di panggung. Selain itu, karakteristika yang lain yakni gerakan selendang atau sampur, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah dan kuda-kuda penari membuat tari ini semakin atraktif. Busana dari penari remo ada berbagai macam. Di antaranya adalah gaya sawung kaling, Surabayan, Malangan, dan Jombangan. Selain itu, terdapat pula busana yang khas dipakai bagi tari remo gaya perempuan. Musik tari remo ini adalah gamelan yang biasanya terdiri di atas bonang balung atau babok, bonang, penerus, saron, gambang, gender, sentem, sitar, seruling, ketuk, kenong, kempul, dan gong. Adapun jenis irama yang sering dibawakan untuk mengiringi tari remo adalah jula-juli dan teropongan, tetapi dapat pula berupa gending, walang tegak, gedok lancak, pukulan, atau gending-gending kreasi baru. Dalam pertunjukan ludruk, penari biasanya menyalakan sebuah lagu di tengah-tengah tariannya. Waduh. Iya. Cuci ae wis. Iya. Liyane genggo. Untumu kok koyo genteng, Win. Iki genteng paralon. Paralon. Ya apa? Krungu kidung aku. Krungu. Iya. Apes aku. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang dipergerakkan oleh sebuah grup kesenian yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Ludruk menggunakan bahasa khas Surabaya meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Ludruk mengangkat cerita kehidupan sehari-hari, cerita perjuangan atau sebagainya.
Latar waktu cerita yang dibawakan adalah saat ini. Sementara Ketoprak membawakan kisah yang terjadi di masa lalu atau berdasarkan sejarah atau dongeng. Karena cerita yang dibawakan merupakan cerita sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat, Ludruk pun digemari oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, walau menggunakan bahasa Jawa Timur, guyonan yang dilontarkan para pemain Ludruk pun dimengerti oleh orang dari luar Jawa Timur. Ini dikarenakan para pemain tidak hanya mengandalkan guyonan dalam bentuk perbincangan, tapi juga dalam gerakan. Pertunjukan Ludruk akan dimulai oleh tari remo. Berbeda dengan pertunjukan tari remo pada biasanya, tari remo yang menjadi pembukaan pertunjukan Ludruk hanya dibawakan oleh seorang penari. Tidak ada pakem yang pasti mengenai pertunjukan ini, mengenai jumlah pemain, jumlah babak, dan sebagainya. Begitu pula dengan cerita yang dibawakan. Biasanya dalam pertunjukan Ludruk sangat dipentingkan kemampuan para pemain untuk dapat berimprovisasi dan mengembangkan jalan cerita yang sudah dibuat. Saat ini salah seorang pemain Ludruk yang terkenal adalah Kartolo. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini sudah puluhan tahun menggeluti kesenian Ludruk. Kemampuannya membawakan sebuah cerita pun sudah diakui. Penonton akan dibuat terpingkal-pingkal oleh guyonan yang dilontraknya. Ada juga beberapa seniman Ludruk seperti Cak Sidik CS, Cak Kancil CS, Cak Kirun CS, dan lain sebagainya. Awak gemeter tak pikir kena corona, tibakno jatuh cinta rondo sebelah. Sing paling penting iso njaga kesehatan. Tuku ketanang Norwegia, kesehatan dadi sing utama. Jula Juli sendiri adalah sebuah syair yang dilakukan ketika pertunjukan Ludruk dimulai. Lirik Jula Juli tak hanya lucu, liriknya berisi tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di pentas kesenian Ludruk, Kartolo menyanyikan kidungan Jula Juli. Liriknya menggunakan bahasa Jawa yang lucu hingga mengundang tawa penonton. Jula Juli adalah gending di Jawa Timur yang mencerminkan ciri khas musikal masyarakat Jawa Timur. Hampir setiap wilayah di Jawa Timur menggunakan gending ini sebagai identitas musikal mereka. Nama gending Jula Juli senantiasa diikuti oleh nama wilayah di Jawa Timur. Semisal Jula Julin Surabaya, Pandalungan, Jombang, Malangan, dan lain sebagainya. Walaupun gending ini memiliki kerangka musikal yang sama, namun mampu memunculkan kesan, karakter, nuansa, dan suasana yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Tarian ini merupakan suatu pengembangan kesenian musik hada yang kental dengan nuansa Islam, khususnya Timur Tengah dan Jawa. Pada awalnya, tarian ini hanya merupakan gerakan-gerakan dinamis para pengikut Ghana secara bebas sesuai kemampuan penabuhnya. Namun pada tahun 90-an, beberapa koreografer penata tari di Surabaya, Gresik, Sidoarjo menyelaraskan gerakan dinamis penerbang tersebut dalam suatu gerakan yang teratur dan rapi sehingga berbentuk tarian dan dilakukan secara tersendiri oleh penari dan diiringi musik terbang dan jedor. Umumnya tarian ini dilengkapi dengan lagu-lagu pujian kepada Tuhan dan nasihat-nasihat pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada juga digunakan untuk pengiring prosesi upacara pernikahan
adat, dan lain-lain. Merupakan manifestasi upacara rasa syukur pemilik hajatan. Gemonika pambukane piatur kula kesenian tradisional sampun nyata. Indonesia kaya akan budaya. Negeri seribu pulau dengan aneka ragam kesenian. Salah satunya adalah budaya Jawa Timur. Kesenian Gentrung menjadi kesenian tradisional daerah yang dulu sangat disukai oleh masyarakat. Gentrung disebut juga sebagai seni teater gerak dan langkut. Biasanya saat pertunjukan pementasan Gentrung berisi parikan muatan lokal yang syarat dengan canda. Karena itu, dulu banyak masyarakat yang suka kesenian ini. Seni Gentrung diiringi alat musik berupa tabung timblung dan terbang besar atau rebana. Jawa pimpinane Bapak Pipit kang paring asma. Seni Gentrung syarat muatan ajaran kearifan lokal, di mana dalam pementasannya seorang seniman menceritakan pakem dengan rangkaian parikan yang diselipi candaan lucu di tengah-tengah pakem. Zaman dulu pemain hanya duduk mendengarkan di dalam bercerita. Namun di zaman sekarang pemain Gentrung sudah bisa berekspresi memerankan tokoh seperti pemain ludruk dan ketoprak. Kesenian Gentrung dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di pesisir timur selatan. Selain itu juga di sentra daerah seperti Surabaya, Jember, Pasuruan, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, dan Jombang. Kesenian Gentrung dimanfaatkan dalam hajatan dan pesta. Digunakan juga untuk acara bernuansa religius dan menyampaikan nilai-nilai tasawuf. Kini kesenian Gentrung hampir punah, sehingga perlu upaya-upaya melestarikannya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama agar kesenian ini tetap hidup. 2. Pemerintah harus segera menginventarisasi ragam kesenian budaya daerah. 3. Pemerintah harus segera mematenkan kesenian-kesenian daerah sebelum diakui oleh negara lain. Kesenian Surabaya.
aku